Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa itu proporsi. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat beberapa contoh kasus yang telah saya sediakan. Kita coba lihat di kasus 1, ini Adi mempunyai alkohol dengan konsentrasi 100%. Kemudian Adi ini ingin membuat larutan baru dengan konsentrasi 75% sebanyak 1 liter. Bagaimana cara Adi membuatnya? Jadi yang awalnya Adi ini mempunyai alkohol dengan konsentrasi 100%, atau bisa kita bilang ini alkohol murni. Nah, selanjutnya Adi ini ingin membuat larutan baru dengan konsentrasi alkoholnya hanya 75%. Dan larutan ini Adi ingin membuat sebanyak 1 liter. Nah, bagaimana cara Adi membuatnya? Nah, kita lihat di sini yang kita ketahui adalah konsentrasi larutan 1 yaitu 100% tadi. Kalau bisa kita simbolkan L1, larutan 1. Kemudian konsentrasi larutan 2 bisa kita simbolkan L2, 75%. Volume larutan akan dibuat yaitu 1 liter tadi bisa kita simbolkan dengan P2. Yang ditanya adalah di sini kita bisa mencari volume larutan 1 yang diambil. Jadi larutan 1 ini maksudnya tadi adalah alkohol murninya, yaitu alkohol dengan konsentrasi masih 100% tadi. Oke, di sini bisa kita lihat penyelesaiannya adalah V1 sama dengan L2 kali P2 per L1. Dimana untuk masing-masing keterangannya kita sudah tahu tadi. Untuk V1 yaitu banyaknya larutan 1 tadi yang kita ambil nanti akan diketahui. Kemudian di sini ada L2 konsentrasi larutan yang akan kita buat. Kemudian di sini adalah volume larutan yang akan kita buat, itu 1 liter. Di sini satuannya liter, tidak usah kita tulis. Dan L1-nya tadi adalah 100%. Tinggal kita kali 75 kali 1, 75 per 100. Dapatlah 75 per 100, hasilnya 0,75. Jadi banyaknya larutan yang akan kita ambil, larutan 1 tadi dari alkohol murni adalah 0,75. Jadi untuk membuat larutan baru dengan konsentrasi alkohol 75%, Adi perlu mencampurkan 0,75 liter tadi larutan alkohol murni yang kadar konsentrasinya 100% dengan 0,25 liter larutan lain. Jadi untuk membuat larutan baru dengan konsentrasi alkohol 75%, Adi mengambil 0,75 liter tadi dari larutan pertama yang kadar alkoholnya 100%, kemudian ditambahkan lagi dengan 0,25 liter larutan lain, sehingga terbentuklah larutan baru dengan kadar konsentrasi alkoholnya yaitu 75% seperti yang diinginkan oleh Adi. Oke, selanjutnya untuk biar lebih jelas kita coba lihat kasus kedua. Nah, ini Suprapto ingin membuat larutan alkohol 25% sebanyak 100 ml dari kadar alkoholnya atau konsentrasi alkohol awalnya yaitu 75%. Nah, bagaimana cara Suprapto membuat larutan tersebut? Caranya seperti yang kasus 1 tadi. Pertama kita coba pilah dulu informasinya, apa yang kita ketahui, kemudian apa yang ditanya, baru nanti kita selesaikan. Untuk yang diketahui adalah yang di sini adalah L1-nya yaitu konsentrasi larutan 1 sebesar 75%. Jadi larutan awalnya itu kita punya larutan dengan kadar alkohol 75%. Kemudian konsentrasi larutan 2 ini adalah larutan yang akan kita buat yaitu 25%. Volume larutan yang akan kita buat yaitu atau kita simbolkan V2 sebesar atau sebanyak 100 ml. Jadi kita mau coba membuat larutan sebanyak 100 ml dengan kadar alkohol 25% dari alkohol atau larutan alkohol 75%. Jadi kita coba cari dulu volume larutan 1 yang diambil. Jadi dari sini kita bisa tahu berapa berapa volume larutan 1 yang akan kita ambil dalam pembuatan 100 ml larutan
alkohol dengan kandungan 25% ini. Kita lihat di sini caranya masih sama dengan cara kasus pertama tadi, yaitu P1 sama dengan L2 kali P2 per L1. L2 ini tadi adalah konsentrasi larutan kedua yang ingin kita buat, 25%, kemudian dikali 100 ml tadi, dibagi dengan kadar larutan pertama tadi, yaitu 75%. Setelah kita kali, kita peroleh hasil 2500 per 75 sama dengan 33,3 ml. Artinya larutan pertama tadi yang mempunyai konsentrasi alkohol 75% akan kita ambil sebanyak 33,3 ml saja untuk membuat larutan dengan kadarnya 25% dengan volume 100 ml. Jadi dari 100 ml yang akan kita buat, 33,3-nya ini berasal dari larutan pertama kita yang pertama kita punya tadi, yaitu larutan dengan konsentrasi 75%. Jadi kita cukup ambil 33,3 ml-nya saja. Nah, untuk mencapai 100 ml artinya selebihnya kita campurkan dengan larutan lain agar dia terbentuk, tadi kan ini tinggi nih kadar alkoholnya yaitu 75%. Jadi untuk mengurangi kadar alkohol ini agar menjadi 25%, kita menambahkan 66,7 ml larutan lain, sehingga alkoholnya tadi, kadar alkohol yang awalnya 75%, dengan kita tambahkan larutan lain sebanyak 66,7 ml akan berubah konsentrasinya menjadi 25%. Jadi bisa kita kesimpulkan bahwa Suprapto ini perlu mencampurkan 33 ml larutan alkohol yang awalnya tadi 75% dengan 66,7 ml larutan lain agar menjadi larutan baru dengan kadar alkohol sebesar 25%. Gitu. Untuk lebih menambah pengetahuan terkait materi proporsi ini, kita coba lihat kasus 3. Kasus 3. Di sini Sugriwo ingin membuat larutan 50% alkohol sebanyak 150 ml dari alkohol konsentrasinya yaitu 70%. Bagaimanakah caranya? Nah, seperti langkah kasus 1 dan 2 tadi, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita memilah-milah informasinya terlebih dulu. Apa yang kita ketahui, kemudian apa yang ditanya, dan barulah kita nanti menyelesaikannya. Di sini caranya sama, L1-nya, konsentrasi larutan 1 yaitu 70% tadi. Konsentrasi larutan yang akan kita buat atau L2-nya yaitu kita turunkan sedikit kadarnya, yaitu dari 70% menjadi 50%. Nah, volume larutan yang akan dibuat itu untuk kasus 3 ini sebanyak 150 ml. Nah, kira-kira berapa volume larutan 1 yang kita ambil? Untuk cari challenge seperti ini, volume larutan 1 yang akan kita ambil berarti 50 dapat dari 50% kadar alkohol yang ingin kita buat larutan baru, yaitu sebesar 150 ml dibagi dengan 70. 70 ini kita peroleh dari L2, yaitu konsentrasi larutan yang kedua tadi sebesar 70% alkoholnya. Setelah kita kali, dapatlah 7.500 dibagi 70, hasilnya 107,14 ml. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa untuk membuat 150 ml larutan yang mempunyai konsentrasi alkohol 50%, maka kita ambil 107,14 ml dari larutan pertama tadi dengan konsentrasi alkohol 70% tadi, cukup kita ambil 107,14 ml-nya. Jadi dari 150 ml yang akan kita buat, 107,14 ml ini berasal dari larutan pertama yang konsentrasinya 70% tadi.
Nah, selebihnya tinggal kita kurangi, 150 kurang 107,14 kita peroleh 42,86. Jadi jika Sugriwo ingin membuat larutan baru sebanyak 150 ml dengan konsentrasi alkohol 50%, yaitu cukup mencampurkan 107,14 ml larutan alkohol dengan konsentrasinya tadi awal 70% dengan 42,86 ml larutan lain. Maka terbentuklah 150 ml larutan baru yang mempunyai konsentrasi alkohol sebesar 50%. Oke, kasus 1, 2, dan 3 saya harap sudah mampu membuat kalian memahami tentang proporsi. Di sini ada kasus 4. Silakan kalian kerjakan sebagai bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami soal proporsi ini. Cukup sekian penjelasan tentang materi proporsi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.